pertemuan pendukung UTS ya. UTS tanggal berapa, Ras? UTS tanggal berapa ya? Saya belum lihat siakat. Belum bikin soal. Saya lihat di siakat UTS itu tanggal berapa? Kita tanggal 23 Mei, Ibu. 23 Mei. 23. Oh, minggu kedua berarti ya? Iya. Oke. Masih lama lah ya. Oke. Jadi hari ini tidak ada praktek gitu, teori. Teorinya pun sebetulnya ini sudah didapatkan ketika belajar di statistik 2 ya. Tapi boleh deh saya review ya, saya ulangi ya. Ini masih banyak yang off cam kemana nih? Ibu, maaf, itu beberapa ada yang izin. Andiani izin off cam soalnya sakit, sama Rina juga. Sakit apa? Sakit gigi. Dan sakit hati, lihat judul kemarin. Sama Agnes juga izin karena lagi ngajar, Ibu. Oh iya, ngajar. Oke. Ngajar di mana, Agnes? Nggak bisa ngomong ya, lagi ngajar ya. Ya, oke. Kalau ngajar bukannya ngomong ya. Oke. Oke. Jadi teorinya itu mengenai hipotesis. Kira-kira saya perlu ini enggak? Perlu mengulang atau mereview teori hipotesis atau tidak? Kalau tidak ya bisa disudahi kelas ini. Perlu, Bu. Perlu. Bagian apa? Kamu kenapa ini? Kenapa tutup kameramu? Hidup, Bu, yang satunya. Sebelah mana satunya? Ya. Oh iya, sana. Oh iya. Saya lihat yang mati. Oke. Oh iya, saya sendiri juga nggak dinyalain ya. Tapi nggak ada yang berani protes kan kalau saya ya. Boleh, Bu, tolong dinyalakan kameranya. Ya, pasti apa. Oke. Sebentar. Ini gizi ya, saya berubah dulu. Oke. Oke. Jadi ini terlihat nggak? Ini apakah terlihat? Oke. Sudah, Jadi Ibu. oke, saya coba menjelaskan atau mereview sebetulnya sih harusnya udah ya. Ini di statistik 1 ada, statistik 2 ada. Di method ada apa lagi gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hipotesis ya, hipotesis itu adalah metode sudah sampai sini belum? Sudah, Ibu. Kemarin Udah, ya. sudah sampai hipotesis. Iya, Ibu. Ya berarti udah dong. Saya dikerjain nih, nggak perlu direview ya. Hipotesis itu apa? Kalau di depan slide. Pernyataan gitu, Ibu. Pernyataan Ya. atau dugaan. Jadi hipotesis itu pernyataan sementara ya yang dibuat atas dasar fenomena yang ditemukan di lapangan baik oleh si peneliti ya atau pengumpul data siapapun itu yang ingin melakukan uji analisis atau uji hipotesis, dia akan membuat hipotesis ya atau dia akan membuat pernyataan sementara. Nah, pernyataan sementara ini yang namanya pernyataan sementara kan harusnya kan dijadikan sahih gitu ya. Dijadikan sahih itu maksudnya ini kan masih sementara. Gimana caranya supaya hipotesis ini tidak sementara? Jadi harus dibuktikan. Ya, kalau dalam statistik atau dalam manajemen data dibuktikannya dengan melakukan analisis. Ya, nanti setelah UTS itu kita akan belajar. Jadi ada berbagai macam uji
Kemudian kita buktikan pernyataan sementara kita ini benar atau tidak. Benar-benar hanya sementara atau akhirnya menjadi valid. Ya, jadi sementara. Oke. Kalau kita berbicara hipotesis ya, kalau kita berbicara hipotesis itu sebetulnya yang diharapkan kita menghitung hipotesis itu pada populasi. Tapi karena populasi jumlahnya banyak ya, dan sudah ada teori CLT, teori CLT ya, Central Limit Theory, itu di statistik 2, bahwa kalau kita mengambil sampel dengan cara yang benar, dihitung dengan jumlah yang tepat, maka itu sudah cukup representatif terhadap populasi. Maka sejak ada teori itu, kita cukup melakukan atau menguji hipotesis pada sampel, bukan lagi pada populasi. Misalkan kita mau penelitian pada dosen-dosen di Esa Unggul. Dosen tuh banyak banget ya, dosen di Esa Unggul tuh banyak banget. Ada yang di Citra Raya, ada yang di Kebun Jeruk, ada yang di HI, ada yang di Serpong, yang internasional gitu ya. Banyak banget. Nah, nggak mungkin kalau kita melakukan uji, kita ambil semua. Seluruh dosen tuh nggak mungkin, ratusan jumlahnya. Ya, maka kita cukup mengambil sampel saja dan kita bisa melakukan uji hipotesis pada sampel tersebut. Kita hanya mengambil perwakilan aja. Ya, misalkan dosen Fikes berapa, teknik berapa, dan sebagainya. Tuh. Ya. Jadi sekarang ini hipotesis tidak lagi dilakukan pada populasi, tetapi dilakukan pada sampel. Oke. Yang namanya hipotesis itu akan berakhir ditolak atau gagal ditolak. Itu sudah tahu ya. Tidak ada yang namanya hipotesis diterima, itu tidak ada dalam bahasa statistik. Jadi harusnya gagal ditolak. Kalau di dalam logika boleh, oh ya, gagal ditolak itu maksudnya diterima. Gagal ditolak kan ya. Tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut. Ya, atau kalau di logika boleh diterima, tapi dalam bahasa kita tidak boleh menyebutnya diterima atau gagal. Yang boleh adalah gagal ditolak. Itu. Ya. Jadi hipotesis itu sebetulnya berakhir antara ditolak atau gagal ditolak. Oke. Nah, ada dua hipotesis ya ketika kita melakukan uji. Ada hipotesis nol atau nol hipotesis, ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol ini adalah hipotesis statistik. Kalau hipotesis peneliti, hipotesis orang yang melakukan penganalisis data, itu disebut hipotesis alternatif. Ada yang nulis HA, H1, H alfa itu sama. Ya. Tuh. Nah, yang diharapkan oleh seorang peneliti yang gagal ditolak adalah hipotesis alternatifnya. Yang ditolak adalah hipotesis nol. Jadi yang menang kita, yang kalah adalah hipotesis statistik. Awas jangan tertukar, jangan salah. Ini banyak banget mahasiswa ujian proposal ketukar. Kalau ditanya hipotesis penelitianmu yang mana? Yang dia sebutkan yang hipotesis nol salah. Ya, yang punya kita itu yang HA, H1, H alfa. Hipotesis alternatif. Lawannya, karena versus ya, selalu saling meniadakan, mutually eksklusif. Ya, lawannya itu adalah hipotesis nol. Sampai sini jelas ya. Tuh. Jadi sekali lagi yang diharapkan oleh si peneliti yang terbukti itu adalah hipotesis alternatifnya. Jadi yang ditolak itu hipotesis nol, yang gagal ditolak adalah hipotesis alternatif. HA, hipotesis aku, gitu ingatnya gampangnya yang punya saya. Jadi jangan tertukar. Oke, jadi kalau H0-nya ditolak, HA-nya gagal ditolak. Karena mereka mutually eksklusif, saling meniadakan. Kalau H0-nya gagal ditolak, berarti HA-nya yang ditolak. Ya. Oke, ini yang tadi saya jelaskan. Kalau H0 ditolak, HA-nya gagal ditolak. Kalau H0 gagal ditolak, HA-nya ditolak. Kalau gagal ditolak itu artinya
tidak cukup bukti data sampel untuk menolak. Dalam artian diterima, tapi kalimat ini tidak boleh dituliskan. Nulisnya gagal ditolak. Sebetulnya gagal ditolak tuh bikin rancu ya. Gagal ditolak tuh kayak negatif, tapi sebetulnya positif. Nah, yang menang itu justru gagal ditolak. Karena ada kata gagal itu seakan-akan negatif. Sampai sini jelas? Jelas? Jangan tertukar antara hipotesis statistik dengan hipotesis kita. Ya. Oke. Nah, hipotesis 0 itu bunyinya selalu negatif. Bunyinya selalu negatif. Biasanya kalimat depannya itu kalau formulasi hipotesis ada kata tidak. Tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada korelasi. Ya, itu bunyi hipotesis 0. Ini kalimat pertama, ini seakan-akan positif. Tapi coba artikan maksudnya. Obat A sama khasiatnya dengan obat B. Berarti tidak ada perbedaan khasiat antara obat A dengan obat B. Berarti ini negatif kalimatnya. Jadi nggak ada kata-kata tidaknya ya. Jadi, tidak ada kata tidaknya, jadi seakan-akan ini bukan hipotesis 0. Tapi kalau kita artikan, obat A sama khasiatnya dengan obat B. Berarti kan sebetulnya tidak ada perbedaan khasiat antara obat A dengan obat B. Jadi ini masuk hipotesis 0. Ya, dia selalu meniadakan. Nah, sebaliknya kalau HA, hipotesis alternatif, dia selalu optimis. Karena itu punya si peneliti. Yang namanya peneliti pasti dia optimis bahwa penelitiannya akan ada hubungan, akan ada perbedaan, akan ada korelasi. Makanya bunyinya positif. Sedangkan H0, dia selalu meniadakan hipotesis kita. Nah, kenapa dibilang hipotesis itu pernyataan sementara? Kita harus membuktikan siapa yang menang, kitakah yang menang, ya, hipotesis alternatif, atau si H0, hipotesis statistik. Udah, jadi kalian belajar 4 tahun hanya untuk ini. Membuktikan hipotesis penelitian, ya nggak? Iyalah. Belajar diet nggak ada gunanya dong, Bu. Ya, kalau kayak gitu deh. Jadi tahu gitu, langsung aja belajar ini ya. Karena ternyata mau lulus mata kuliah apapun, kalau nggak lulus skripsi, nggak lulus kan? Ya nggak? Iya, jadi 4 tahun belajar cuman hanya membuktikan hipotesis apa yang benar. Ya, gitu. Ini kalimat pertama, ini ada kata tidak nih. Ini seakan-akan H0, ya nggak? Tapi kalau kita baca, obat A tidak sama khasiatnya dengan obat B. Berarti ada perbedaan khasiat, jadi positif. Makanya jangan terkecoh dengan langsung kalimat tidak, ini masuk H0 gitu. Tapi kita baca maknanya. Jadi sekali lagi, H itu bunyinya positif, selalu optimis ya. Kalau H0 selalu meniadakan apalah. Oke. Bu, gimana kalau kenyataannya ketika seorang mahasiswa melakukan penelitian, justru H0-nya yang menang? Apakah penelitiannya salah? Kira-kira salah nggak? Salah nggak kira-kira? Kita melakukan penelitian nih. Ada misalkan 5 variabel independen. Ya, ketika dianalisis tidak terbukti semua. Justru hipotesis 0 yang menang. HA-nya tidak terbukti. Kira-kira salah nggak penelitian itu? Salah nggak? Ayo yang katanya udah belajar. Salah nggak? Revi, salah nggak, Revi? Enggak, Ibu. Ya. Salah nggak? Enggak, Ibu. Kenapa? Karena kan kalau hipotesis kan masih dugaan sementara gitu ya, Ibu. Nah, kemarin yang dipelajarin kalau hipotesis itu nggak semuanya melulu salah. Jadi masih bisa ada dibuktikan gitu, Ibu. Maksudnya? Ini Ya, kalau ujian maksudnya, proposal saya nanyanya begini nih. Maksudnya gimana tuh? ya maksudnya masih bisa walaupun hasilnya yang terbukti H0 ya Bu, bukan berarti hipotesis yang kita buat itu
salah gitu Ibu. Walaupun Ya, emang hasil kenapa? Kan akhirnya pertanyaan saya adalah kenapa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Yang lain? Ibu saya izin menjawab. Coba. Kan kalau penelitian Iya. itu kan masih ada beberapa faktor lain ya Bu. Kemungkinan yang hipotesis yang ditolak itu cuma salah satu faktornya. Nah, kemudian yang hipotesis diterima itu dari faktor yang lain yang nggak diteliti, gitu nggak sih? Oke. Jadi menyalahkan variabel yang dipilih. Kalau Ayo. memang penginputan datanya nggak ada kesalahan, kan berarti masih ada penelitian selanjutnya yang bisa dilakukan. Oke. Berarti misalkan nih ya, kalau ini misalkan ini sudah hasil skripsi, berarti belum mau lulus dong saat itu kalau masih ada penelitian yang akan dilanjutkan. Itu penelitiannya buat penelitian lain. Gitu. Oke, disarankan untuk penelitian lain. Tapi kenapa boleh seorang peneliti HA-nya kalah dari H0? Itu kan pertanyaannya. Levi, Laras. Apa? Apakah harus benar? Harus benar? Harus atau gini? 50-50 minimal ada yang benar gitu HA-nya. Atau gimana sebetulnya? Mana aku tadi udah belajar. Ibu Hmm. izin ngejawab. Ya. Itu tergantung sama kayak datanya gitu nggak sih, Bu? Data apa? Misalkan kayak dia independen atau dependennya gitu, Bu. Gimana maksudnya? Jadi kan tadi kalau kata Laras dari faktor gitu Kata saya, kan. kata saya dong. Enggak, bukan. Kata teman Laras, sorry Sati. Oke. Itu bisa juga dari variabel kan tadi, terus kayak data dari apa namanya variabel bebas sama terikatnya gitu Bu, atau enggak kayak distribusi datanya gitu, iya enggak Bu? Distribusi datanya kenapa? Kan ada distribusi yang hasilnya tuh normal, ada yang enggak normal. Oke, kalau nggak normal terus salah. Enggak juga. Enggak. Jadi gimana? Jadi gitu Bu. Jadi tetap boleh, walaupun HA-nya tidak terbukti menang, gitu. Iya. Oke. Jadi jawabannya boleh nggak sih seorang peneliti hipotesis alternatifnya itu kalah gitu ya dengan H0-nya? Boleh, tapi yang menjadi pertanyaan begini, kalau dari semua variabel yang diteliti, kemudian hasil hipotesis sementara itu tidak terbukti semua, kemungkinan itu yang jelas ada human error-nya. Ya. Yang pertama, bisa jadi sampel yang diambil jumlahnya kurang, sehingga tidak cukup membuktikan hipotesis kita. Artinya, Anda mungkin menggunakan rumus yang salah, atau mencari referensi untuk perhitungan di dalam rumus sampel yang salah, atau terlalu sedikit Anda menyimpulkan ukuran minimal sampel. Oke. Yang kedua, bisa jadi Anda salah sasaran tempat penelitian. Ya.
mencari masalah di tempat yang tidak ada masalah. Itu bisa tidak membuktikan hipotesis. Anda menembak kuda tapi di kandang ayam, akan terbukti hipotesis Anda. Jelas ya? Tuh. Oke. Jadi boleh memang, tapi gimana dulu nih? Kalau dari seluruh variabel kemudian banyak yang tidak terbukti atau kalah, jangan boleh juga. Artinya ada yang salah nih sama penelitian kita. Paham nggak maksudnya? Bukan berarti tenang aja, toh hasil penelitian hipotesisnya boleh aja kok kalah, nggak gitu. Kalau Anda kena penguji model saya, habis. Ya, ada yang harus dievaluasi tuh. Kenapa bisa begitu? Loh, nggak lucu dong. Penelitian Anda variabel 5, variabel independen misalkan. Tapi terbukti. Satu pun tidak terbukti. Aneh nggak kira-kira? Ya. Berikutnya, bisa jadi yang tadi sudah disebutkan, Laras atau Nur Indah tadi. Bisa jadi memang kita kurang update dalam mencari kerangka teori. Gitu. Contoh ya, misalkan ini ya. Rokok menyebabkan CA paru. Ternyata yang terupdate itu bukan rokok penyebab CA paru. Bukan lagi itu, tapi kita tetap masukkan variabel itu. Sampai lebaran monyet diuji hipotesis kita tetap kalah. Karena variabel itu secara teori sudah dibilang bahwa tidak akan berhubungan dengan CA paru lagi sekarang. Jelas maksudnya ya. Nah, jadi hati-hati juga kalau kita mencari referensi membuat kerangka teori. Sudah diajarin kerangka teori belum? Ya, hati-hati, sudah ya, hati-hati. Itu gunanya kenapa? Kalau bisa menulis skripsi, menulis proposal itu 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir karena relevansi dalam pemilihan variabel. Ya. Tuh, banyak variabel-variabel yang sudah tidak berhubungan, sudah tidak ada korelasinya, tapi tetap dipaksakan, tetap harus dihubungkan. Ya, kalau kalian mau menang, ya nggak bisa begitu. Lihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Apa sih faktor penyebabnya? Itu yang dimasukkan dalam hipotesis. Jelas? Ya, tuh. Jadi boleh, belum tentu penelitian kita salah kalau hipotesis alternatif kita ditolak. Tapi itu tadi saya bilang, kalau dari sekian banyak hipotesis yang dibuat kemudian salah, ya jadi tanda tanya. Kalau saya sebagai penguji pasti akan bertanya, ya enggak? Kenapa itu terjadi? Gitu. Ya, saya sudah memastikan semuanya benar, Bu. Tapi saya coba tetap hipotesisnya tidak terbukti. Menurut saya sih, kalau menurut saya ya, dari sekian saya membimbing mahasiswa tetap ada yang salah. Ya, biasanya di jumlah sampel salah satunya terlalu sedikit atau homogen. Ya, terlalu homogen. Itu ketika diuji juga tidak akan mewakili populasi. Gitu. Misalkan Anda ngambilnya misalkan sampelnya tuh homogen semua. Misalkan dari cara menjawab, misalkan kalau variabel pengetahuan ya, dari cara menjawab pengetahuannya tuh rata-rata salah di bagian makan nasinya, misalkan kalau pengetahuan nasi ya, di bagian sumber proteinnya. Nah, itu kalau kayak gitu kemungkinan hipotesis juga tidak akan terbukti. Oke. Jelas ya? Tuh. Ya, jadi kalau ditanya hipotesis alternatif seorang peneliti boleh nggak? Boleh aja. Tapi gitu ya, kita lihat gitu. Gitu. Oke. Saya punya pengalaman ya, waktu itu mahasiswa bimbingan saya, tapi skripnya sudah terbit, sudah jadi penelitian, sudah jadi jurnal dan banyak disitasi sih, alhamdulillah ada sudah 4 mungkin disitasi ya oleh universitas lain ya. Jadi dia itu membuat media edukasi, media edukasinya itu berupa aplikasi Remind Me. Jadi aplikasi di Android ya ditujukan pada remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi namanya Remind Me. Jadi setiap jam makan, baik makan utama maupun makan snack, itu akan muncul notif di handphone.
Jangan lupa makan brosis kayak gitu. Terus ada beberapa pesan. Kalau makan steak juga gitu. Jadi intinya kayak gitu. Nah, dia sudah bikin aplikasinya tuh susah, lama, butuh duit juga ya. Oke, tapi dia memang passionnya di situ, tertarik dengan itu. Sudah jadi aplikasinya ketika turun di lapangan, hipotesisnya tidak terbukti. Anaknya nangis-nangis waktu itu. Turun dari lapangan, coba kita analisis. Nis gitu ya, kita analisis, selesai. Ibu nggak signifikan. HA-nya kalah, Bu. Bayangin ya, udah nangis darah dia. Selama ini bikin segala macam nggak terbukti. Jadi tidak ada perbedaan pengetahuan, sikap maupun perilaku ya sebelum dan setelah diberikan aplikasi itu. Seminggu bimbingan sama saya cuma bisa nangis, minggu kedua bimbingan sama saya cuma bisa nangis. Terus saya bilang ya udah habisin dulu air matamu, nanti kalau udah kering baru ke saya. Karena kalau nangis terus gimana dong, nggak jadi bimbingan kan gitu. Ya. Nah, terus saya bilang, pasti ada yang salah nih, namanya Anissa ya. Pasti ada yang salah nih, coba dicek lagi. Kalau dari segi sampel benar, dari segi masalah benar, segalanya udah dicek benar. Ternyata yang menjadi temuan adalah fenomena pada remaja ya, remaja SMP itu tidak bisa hanya notifikasi. Kayak kita nyalain alarm di handphone, ya, nanti malam gue mau ngerjain tugas, jam 2, ya alarm bunyi aja habis itu dimatiin. Itu yang terjadi pada remaja itu. Jadi tidak dibaca pesannya, tidak disimak pesannya sehingga tidak merubah pengetahuan maupun sikapnya. Nah, itu yang dijadikan masukan di penelitian berikutnya. Jadi fenomena itu yang ditemukan. Itu cukup menarik di mata penguji ternyata. Ya. Gitu. Jadi pasti itu ditanya, itu yang uji Bu Nina sama Pak Najib ditanya, kenapa penelitianmu nggak terbukti, ngapain bikin aplikasi susah-susah, nggak mampu meningkatkan gitu ya, ngenyek itu ngenyek. Gitu. Nah ternyata diungkap ada masalah itu ya pada remaja itu, ternyata kalau cuma notifikasi nggak akan bisa. Jadi kalau remaja Indonesia kayak mesti dijewer gitu, tiba-tiba harusnya gini aplikasi yang tiba-tiba muncul jin muka gurunya gitu, lu kalau nggak makan dijewer, nah itu mungkin baru makannya tepat waktu dan baru dibaca gitu. Jadi kalau cuma notif kayak kita nyalain alarm aja, matiin, ntar dulu 5 menit lagi matiin, 10 menit lagi matiin, jadi nggak dibaca, nggak bangun, nggak ngerjain tugas kan berarti gitu. Oke, itu yang. Nah, gimana nilai skripsinya? Ya karena dia bisa menemukan fenomena itu, apa yang menyebabkan hipotesis tidak terbukti, nilai bagus-bagus saja. Dikasih nilai 92 asal sama penguji. Ya. Jadi itu. Jadi kalaupun kalah hipotesis kita, cari apa sebabnya, diungkap. Ya, diungkap. Bukan berarti ya udah nggak apa-apa kan Bu kalau hanya ini ya udah nggak apa-apa gitu, bukan begitu. Oke. Jelas ya. Kemudian satu lagi yang kadang-kadang bikin salah dalam menarik kesimpulan hipotesis itu adalah terjadinya error. Baik error tipe 1 maupun error tipe 2. Ini juga sering terjadi. Ya. Oke. Error tipe 1 itu si orang peneliti menyatakan ada perbedaan atau ada hubungan, tapi sebetulnya nggak ada perbedaan atau hubungan. Kalau error tipe 2, dia bilang tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan, tapi sebetulnya ada perbedaan. Ini juga kejadian yang sering terjadi ketika mahasiswa melakukan penelitian. Error tipe 1 atau error tipe 2. Ya. Jadi kalau error tipe 1 itu dia terlalu pede. Jadi dia bilang ada hubungan dan perbedaan, ya. Dia bilang HA-nya yang gagal ditolak atau HA-nya yang menang, padahal sebetulnya nggak menang, kalah. Kalau error tipe 2, ini terlalu pesimis. Mahasiswa tipe ini terlalu pesimis. Jadi dia bilang nggak ada hubungan, penelitian saya nggak ada perbedaan. HA saya kalah, HA saya ditolak, padahal sebetulnya ada.
Jadi kalau Anda suruh milih, suruh error tipe 1 atau error tipe 2? Mending error tipe 1 atau error tipe 2 dulu? Apa lu? Error tipe 1 apa error tipe 2? Yang pede atau yang pesimis? Nomor 1 tuh terlalu pede. Ya, penelitian gue ada perbedaan. Ini penelitian gue ada hubungan. Ternyata enggak. Ya, penelitian gue, kalau yang 2 ini terlalu pesimis. Penelitian gue nggak ada hubungan, nggak ada perbedaan. Padahal ada. Ya. Nanti kita akan belajar setelah UTS, ya, kenapa sering terjadi error tipe 1 dan error tipe 2. Oke. Nggak dua-duanya kata si Lulu. Iya, mending jangan dua-duanya ya. Oke, atau aja kalau suruh milihnya. Tuh. Ya. Ini sering terjadi. Nah, kadang saya juga mengecoh ketika ujian, ya kan mahasiswa tuh kalau ujian blank, suka blank ya. Ya mudah-mudahan yang di sini di kelas ini nggak ada lah ya. Suka blank. Nah, kadang saya suka ya dikit doang gangguin anak orang. Bilang, p-value-mu berapa? Alfamu berapa? Itu benar tuh keputusan hipotesismu, dibilang benar, tidak apa gagal ditolak gitu. Iya Bu, gagal ditolak. P-value saya sekian, alfa saya sekian. Coba baca lagi teori. Kayaknya salah deh. Diam ya mahasiswa ya. Diam. Nah, saya hitung sampai 5 nih. 5, 4, 3, 2, 1. Berubah. Oh iya Bu, saya salah. Iya, masuk jurang. Padahal udah bener. Hati-hati ya. Jadi harus tahu, harus paham dasarnya dulu. Ya, sehingga kalau digoyah sama dosen yang usil ya, berdasarkan 20 jurnal yang saya baca, 5 buku yang saya selami, hipotesis saya benar. Itu, ada yang berani jawab gitu nggak? Oke, ini kalau di buku-buku tulisnya begini biasanya, error tipe 1, error tipe 2. Ini, tapi kalau bingung ya ini aja. Kalau error tipe 1 itu ada perbedaan, padahal hakikatnya nggak ada perbedaan. Pede banget. Ya, kalau error tipe 2 nggak ada perbedaan bilangnya, padahal harusnya ada. Pesimis banget. Secara ngafalin gitu. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang bagaimana bisa memutuskan apakah H0 ditolak atau H0 yang gagal ditolak. Jadi nanti ada hitungan p-value, kemudian kita bandingkan dengan alfa, ya. Kalau p-value-nya itu kurang dari sama dengan alfa, H0-nya ditolak, berarti H-nya gagal ditolak. Kalau p-value-nya ini udah hatam harusnya ya, p-value lebih besar dari alfa, H0 gagal ditolak, H-nya yang ditolak. Oke, ini saya skip ya. Oke, ini udah hatam ya. Bener. Coba saya tanya ya. Alfa itu apa sih? Ini udah hatam. Alfa itu apa? Apa, Din? Dina. Alfa itu apa? Nah, iya loh. Coba anggap ini ujian proposal saya pengujimu. Bener jawabanmu, hipotesisnya oke, bener. P-value kurang dari alfa, jadi H-nya gagal ditolak. Tapi alfa itu apa ya, Bu Dina? Saya tanya gitu gimana? Jawab apa? Alfa itu apa? Nah, iya. Salsabila, alfa itu apa? Bu Cica. Oh, Bu Cica udah hafal. Alfa apa, Bu? Alfa tuh yang 0,05 yang kayak gitu bukan sih? Iya. Saya nggak nanya jumlah nominalnya. Tapi alfa Iya. itu apa? Yang kayak mirip kayak standar error gitu kan. Kayak kesalahan maksimalnya dia. Derajat kesalahan. Iya itu. Kalau alfanya 0,05, kaitannya dengan apa? Artinya apa kalau alfanya 0,05?
Artinya Apa? gimana? Kalau alfanya 0,05 artinya apa? Nih, Tiara. Oh, yang H0 ditolak berarti yang itu. Bukan. Kalau alfa 0,05 artinya datamu bagaimana? Ini jawab Bu, peluang menolak HO-nya tuh lebih benar gitu Bu. Peluang menolak H0-nya lebih Kayak benar gitu Bu, tidak ditolak. benar apanya? Gak udah proposal, Pet. Apanya? Nyaris tuh, nyaris. Apanya? Ya, coba diingat-ingat lagi ya. Ini kelihatan nggak? Ini yang kelihatan apa di layar? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya. Ingat kurva normal nggak? Statistik 2. Nggak tahu, Bu, statistik kemana, pikirannya kemana gitu ya. Saya masih labil, Bu, ketika belajar statistik. Ada yang bilang gitu nggak? Ingat kurva normal? Ingat kurva normal? Ini kurva normal. Ini yang tadi bilang ada yang, data kan ada yang normal, ada yang nggak normal ya. Kalau nggak normal, dia menceng dia. Dia gambarnya gini, menceng. Ini menceng kemana ini? Menceng ke kanan. Kanan yang menceng. Kalau ini, ada yang gini juga. Ini menceng ke kiri, karena kirinya yang menceng. Kalau normal tuh dia gini, di tengah-tengah. Ada mean, ya, ada median di sini, ada modus juga di sini. Ya, pernah dengar yang namanya confident interval? Pernah dengar? CI, confident interval, tingkat kepercayaan. Pernah dengar? Harusnya udah pernah dengar statistik. Ya, ini namanya confident interval. Jadi, kalau kita punya data itu, data kita tuh tersebar di kurva ini. Kalau miring pun, berarti kurvanya ya datanya tersebar di sini. Kalau miring ke sini pun, ya udah data kita tersebar di sini. Apakah data yang tidak normal salah? Enggak. Ada cara alternatif menganalisis data untuk data yang tidak normal. Kita pelajari. Yang namanya confident interval itu terbentang dari sini nih, sampai sini. Oke, confident interval, tingkat kepercayaan kita terhadap data. Ini ada kaitannya dengan yang saya tanyakan ke mujizat Tiara tadi. Ya, oke. Namanya data, ini tidak pernah terhimpit ya, ini tidak pernah bersentuhan. Jadi Anda kalau bikin kurva normal, kemudian ini bersentuhan, itu salah. Ya, karena secanggih, sepintar apapun kalian, tidak ada yang sempurna mengalahkan Tuhan. Jadi tidak pernah berhimpit. Memang teorinya seperti itu. Oke. Ini dari sini sampai sini itu confident interval. 100% atau kalau dalam probabilitas artinya 1. Ya, itu kenapa ya setengah kurva itu 0,5 ya, setengah kurva 0,5. Ini statistik 2 udah. Ya. Oke. Nah, kalau kita mengambil data itu pasti ada kesalahan. Kesalahan itu yang disebut dengan alfa, derajat kesalahan. Oke. Karena ini 1 atau 100, maka kalau confident interval kita terhadap data 99%, 99%, oke, atau 0,99, berarti alfanya adalah 1% atau 0,01. Jelas ya? Kalau confident interval atau tingkat kepercayaan kita terhadap data 95%,
atau 0,95, maka alfanya 0,05 atau 5%. Ini yang disebut Tiara tadi. Yang lazim digunakan oleh orang kesehatan 95% CI, alfa 5%. Makanya kalau Anda baca-baca jurnal, kenapa alfanya selalu 0,05? Itu yang lazim digunakan. Oke, jelas? Ya. Nah, alfa itu di mana? Di sini, di sisi kiri dan sisi kanan. Contoh, kalau CI kita 95%, alfa kita 5%. 5% itu dibagi menjadi dua sisi. Berarti di sini 2,5%, di sini 2,5%. Jelas? Jadi di sini 0,025 kesalahannya, ya. Di sini 0,025. CI kita, karena di sini ada kesalahan, di sini nggak jadi 1. Sini 0,95. 95%. Artinya apa? Kebenaran data kita 95%. Dan hanya boleh salah, tadi kan Tiara bilang ya, maksimal salah itu hanya 5%. Artinya, semakin kecil CI kita, tingkat kesalahannya semakin besar, karena alfanya akan semakin besar. CI kita 70. Alfa kita akan semakin besar nggak? Berapa alfa kita? Berapa? Kalau CI-nya 70%, alfa kita berapa? Berapa? 30%, Bu. Berapa? 30%. 0,3. Ya, artinya semakin kecil confidence interval kita atau tingkat kepercayaan kita terhadap data, ya, maka alfa kita akan semakin besar. Artinya terjadi kesalahan juga berpeluang semakin besar. Ya, kalau tadi kembali ke hipotesis, kok tanya, oke, kalau alfanya 0,05 artinya apa? Ya, artinya data saya hanya boleh salah 5% karena confidence interval saya 95% benar. Oke. Berarti kalau gitu semakin bagus dong kalau saya pakai 99%, nggak ada ya, CI 100% nggak ada ya. Tapi mahasiswa pernah saya tanya, berapa CI-mu? 100%. Wow. Malah ngelain Tuhan. Nggak pernah ada, karena ini tadi saya bilang nggak ada yang berhimpit. Oke. Berarti kalau semakin bagus dong, Bu, kalau confidence interval kita terhadap data 99% boleh. Mungkin besar. Tapi biasanya jumlah sampel yang kita butuhkan juga semakin banyak. Ya, itu makanya orang-orang pakai 95% saja. Jadi tingkat kesalahan cuma 1% terhadap data. Jadi cuma 0,01. Kecuali penelitian Anda berkaitan dengan nyawa seseorang. Untuk kayak kedokteran, itu harus CI-nya 99%. Karena kesalahannya harus 1%. Yang nggak lucu ya, berkaitan sama orang, CI-nya cuma 70%. Alfanya 30%. Ya banyak yang mati sampelmu, ya nggak? Gitu loh. Jelas. Jelas sampai sini? Tuh. Jadi kalau baca sesuatu itu, dicari tahu ya, kenapa ya? CI 95%, alfa 0,05, sejarahnya tuh gimana gitu. Jelas ya? Oke. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, sudah tahu nih. Oke. Ya. Misalkan gini ya, ada seorang mahasiswa hipotesisnya benar semua dari hasil dari variabel yang dia teliti, hipotesisnya benar semua. Artinya terbukti ya, HA-nya terbukti. Tapi confidence interval cuma 60%. Kira-kira gimana tuh hasil penelitiannya? Alfanya 40. 0,4. Anda meragukan tidak data itu? Atau Anda pilih yang gini. Ada orang melakukan penelitian 6 variabel, tapi hanya 3 yang terbukti, hipotesis alternatifnya benar, CI-nya 95%, alfanya 0,05. Anda pilih baca yang mana? Yang benar semua tadi hipotesisnya tapi alfanya 40%, CI-nya 60%, atau yang 95%. Tapi separuh hipotesisnya benar. Pilih yang mana? 95%. Iya, 95%. Ya. Saya lihat itu juga kalau baca jurnal ya. Oke, kalau dia banyak errornya, oke, cukup sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan dengan jurnal yang lain. Itu. Jadi kita harus tahu ya alasannya.
Gitu. Jadi kalau tadi tanya, oke, alfanya lebih kecil, alfanya 0,5, oke. Artinya penelitian ini sudah cukup bagus karena hanya boleh memberikan ruang kesalahan 5%. Ya, gitu. Oke. Nah, hipotesis itu ada jenisnya ya. Ada one tail, two tail. One tail satu arah, two tail itu dua arah. Satu sisi, dua sisi. Ya, atau ada yang nyebut one set, two set. Saya rasa ini sudah pernah dengar semua ya. Bedanya apa? Kalau two tail itu biasanya untuk penelitian-penelitian dengan desain cross-seksional atau dalam waktu kurang dari 6 bulan. Sedangkan one tail itu biasanya untuk penelitian-penelitian longitudinal study. Longitudinal study itu yang biasanya membutuhkan waktu yang lama karena dia harus membuktikan sebab akibat. Contohnya desain penelitian case control dan cohort. Minimal 6 bulan penelitiannya. Jadi kalau one tail itu bunyi hipotesisnya ada arahnya. Karena dia sampai dilihat sebab akibatnya apa. Contoh ya tadi, misalkan kalau kita kaitkan antara kebiasaan merokok dengan kejadian CA paru ya, kanker paru tadi, CA paru. Kalau two tail itu hanya melihat apakah ada hubungan atau tidak, udah stop. Ada hubungan kebiasaan merokok dengan CA paru, stop. Sampai di situ aja kalau two tail. Ya, nggak jelas arahnya. Pokoknya ada hubungan aja, kalau perbedaannya ada perbedaan gitu aja. Tapi kalau one tail ya, dia benar-benar ngikutin. Dia lihat orang-orang yang merokok sekarang, kebiasaan merokoknya sebatang, merokoknya 2 batang, 3 batang, diikuti bertahun-tahun sampai benar terjadi CA paru. Itu one tail. Sehingga hipotesisnya bisa dengan optimis dia bilang merokok sehari, misalkan ya, sehari 3 kali 5 batang menyebabkan CA paru dalam waktu sekian. Itu one tail. Jelas bedanya ya. Kalau two tail itu cuman ya udah sekedar ada hubungan, tidak ada hubungan, stop. Ada korelasi, tidak ada korelasi, stop. Dia tidak sampai melihat akibat. Nah, kadang-kadang kita salah gini-gini. Ada orang yang sengaja menulis judul itu nyentrik ya, nyentrik seakan-akan one tail tapi sebetulnya two tail. Supaya dibaca aja. Kalau mahasiswa supaya diterima aja judulnya gitu ya. Tapi sebetulnya two tail juga hubungan. Ya. Pengaruh contohnya ya, kalau media edukasi oke lah, tapi kalau korelasi atau hubungan biasa, cross-seksional biasa, tapi ada kata pengaruh, ya harusnya bukan two tail tapi one tail ya. Karena harusnya kalau pengaruh tuh ada sebabnya ya, sudah membuktikan sesuatu. Ya. Misalkan pengaruh konsumsi nugget bekicot itu ya dengan penurunan kadar albumin misalkan atau peningkatan kadar albumin. Itu kira-kira one tail atau two tail kalau kayak gitu? Pengaruh konsumsi nugget bekicot dengan peningkatan kadar albumin. One tail atau two tail? One tail atau two tail? Two tail bukan, Bu. One. Kalau pengaruh itu seharusnya one tail sampai dilihat. Jadi orang-orang dikonsumsi, dikasih makan nugget bekicot buatan dia, kita lihat benar nggak tuh meningkat albuminnya. Tapi kalau two tail tuh gini, kita lihat orang makan nugget bekicot atau enggak, albuminnya bagaimana, terus kita hubungkan. Ada hubungan ya udah, kalau nggak ada ya udah. Itu bedanya. Makanya minimal 6 bulan kalau one tail. Nah, kita harus melihat, kita benar-benar harus mengamati sampai terjadi sesuatu sebab akibat. Ya. Oke. Nah, kira-kira mahasiswa banyak one tail atau two tail penelitiannya? Mahasiswa kira-kira banyak one tail atau two tail? Two tail. Ada mahasiswa yang one tail? Ada. Ya, tapi rata-rata berguguran. Ya. Berguguran jadi two tail.
angkatan berapa dulu ya? Angkatan 2015 tuh waktu itu sempat mau nyoba cash counter sama cohort, oke, one tail, akhirnya berguguran. Jadi tutel aja, Bu. Nggak cukup waktunya, inilah itulah gitu ya. Jadi tutel aja. Jadi cuman hanya melihat hubungan aja, korelasi kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau tutel tuh nggak jelas arahnya. Kalau one tail dia kalau arahnya ke kanan gitu ya, semakin banyak, jadi bisa hipotesisnya bisa bunyi begitu. Semakin tinggi konsumsi nugget bekicot, dapat meningkatkan kadar albumin misalkan gitu. Semakin sedikit mengkonsumsi nugget bekicot akan menurunkan kadar albumin. Tapi benar loh ada yang melakukan penelitian itu, teman saya di UGM waktu S1, tapi akhirnya di JO. Jadi dia bikin nugget bekicot, berhadapan dengan prof waktu itu, karena kalau di UGM itu ada ujian etiknya, ada ujian etik penelitian, apalagi yang berkaitan dengan manusia. Tuh. Waktu itu ada profesor yang tidak setuju dengan salah satu kandungan yang ada dalam nugget bekicot, dia ngambil bekicot yang di pinggir kolam-kolam tuh, di pinggir got-got itu tuh, jadikan nugget ya untuk orang gagal ginjal. One tail waktu itu. Dia mau one tail. Tapi akhirnya nggak lulus. Sampai sekarang kayaknya nggak lulus jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Nggak apa-apa lah. Ya. Gitu. Jadi ya gitulah. Oke. Jadi kalau satu arah, dua arah, tahu ya bedanya ya. Ada belajar juga kan ya di Medset. Oke. Sekarang kita masuk ke sedikit pengantar ke uji statistik. Masih ingat nggak? Setelah UTS nanti kita akan coba praktekkan satu persatu. Ada ingat nggak? Ada berapa jenis uji statistik bivariat? Ada berapa? Ada apa saja atau? Anda bisa nyebutin? Ya, jadi uji statistik itu tergantung dari variabel yang akan dianalisis, ya, apakah numerik atau kategorik. Kemudian independen dan dependennya ada berapa? Apakah independennya numerik atau tidak? Dependennya numerik atau tidak? Ya, skala ukurnya apa? Kemudian distribusinya normal atau tidak? Nah, ini nanti kita akan belajar setelah UTS. Ada berapa ya? Ada yang bisa nyebutkan? Uji statistik bivariat. Ada yang bisa menyebutkan? Apa salah satu? Menjawab, Bu. Ya. Kayak histogram, polygon frekuensi, Bukan. terus kayak itu kan, Bu. Bukan. Itu cara menyajikan data. Ada yang ingat? Dulu statistiknya sama siapa ya? Sama saya jangan-jangan. Enggak kan ya? Sama siapa? Belum ada yang berani jawab. Ya sudahlah ya. Oke. Nih, ya ini beberapa uji statistik yang akan kita coba nanti setelah UTS. Jadi, kalau variabel independen kita kategori, variabel dependen kita kategori, analisis statistiknya harus chi-square atau boleh Fisher exact. Ini pakai loh di proposal bab 3. Kalau data kita salah satunya kategori variabelnya, variabel berikutnya ada numeriknya, itu ujinya antara t-test atau ANOVA. Kalau data kita semuanya numerik atau berupa angka, ujinya adalah korelasi dan regresi. Ini setelah UTS kita akan pelajari satu-satu ya. Satu-satu dipretelin.
Tapi saya mohon coba dibaca lagi buku statistiknya supaya nanti kalau saya nggak ngulang dari awal gitu. Saya akan mereview teorinya sedikit, tapi saya tidak akan mengulang dari awal karena waktunya nanti habis ya. Kita jadi nggak latihan mandat gitu. Ya karena mandat ini sudah langsung mengaplikasikan ke dalam software SPSS gitu ya. Jadi teori-teorinya harusnya sudah luar kepala. Apa itu Chi-square? Bagaimana syarat-syaratnya? Apa itu t-test, ANOVA, korelasi? Ini sudah dipelajari kan ya? Udah belum? Sudah, Ibu. Sudah dipelajari ya? Oke. Ya. Kok tadi nggak bisa jawab? Lupa. Astaga, lupa. Hidung kalau nggak nempel kayak lupa juga deh kayaknya. Ini direkam ya? Saya harus jaimin. Oke. Ya, jadi kalau data kita kategori, kemudian satunya lagi kategori, itu antara KSP atau Fisher Exact. Kalau data kita ada kategori, tapi ada numeriknya, pilihan analisis datamu antara t-test atau ANOVA. Ya. Kalau datamu numerik dengan numerik, pilihannya korelasi atau regresi. Ini ada di buku saya, anyway. Saya promo ya. Di buku mandat saya. Saya ini harus. Ini yang terlihat apa ya di layarnya? Apa, guys? Lagi ngapus sih, Bu. Asem. Enak ya jadi mahasiswa zaman now ya. Sekali-sekali kita ketemu lah ya, offline gitu. Kelas kebun jeruk tapi. Saya di kelas saya di kampus padahal. Oke, jadi gini, analisis data itu ini tidak normal. Oke. Ini ya ujinya dengan parametrik. Ya, yang ini non parametrik. Jadi istilahnya ya tulisan saya maaf ya. Parametrik. Maklum. Tidak secanggih Jerome. Oke. Nah, kalau kita punya data, oke, itu harus diuji normalitas dulu. Apakah data kita terdistribusi normal tidak? Bayangannya seperti tadi yang saya gambarkan. Kalau normal dia screenshotnya bagus, ya, kurvanya bagus tadi. Semua di tengah-tengah gitu ya. Min, median, modusnya. Tapi kalau tidak normal itu menceng ke kiri, menceng ke kanan ya. Gitu. Nah, kalau data kita normal itu diujinya dengan parametrik istilahnya, analisisnya di statistiknya. Tapi kalau data kita tidak normal itu dengan non parametrik. Oke. Misalkan data kita normal. Kita mau melakukan analisis data kita menggunakan t-test. Kalau normal, yaitu t-test. Ya. Kalau normal pakai t-test. T-test ada dua ya. T-test independen. Oke. Ini kepakai di proposal bab 3 ya. Berarti tes dependent. Ini harus tahu ini bedanya apa ya. Jadi besok kalau latihan tuh enak. Tapi biasanya saya ngulang lagi sih. Sedih. Itu kalau parametrik. Kalau data kita normal. Tapi kalau nggak normal, independen, ini ada alternatifnya.
independen apa alternatifnya? Mann-Whitney namanya. Mann-Whitney. Oke. Kalau kita mau analisis data kita pakai t-test dependent, itu kalau normal. Kalau nggak normal pakai apa? Wilcoxon. Jadi bukan berarti kalau data kita tidak normal tidak bisa dianalisis. Terus kalau kita kebetulan analisis datanya pakai ANOVA, itu kalau normal pakai ANOVA. Tapi kalau data kita nggak normal, pakainya apa? Kruskal-Wallis. Berikutnya misalkan kita analisis datanya menggunakan korelasi tadi ya, datanya numerik semua, korelasi. Ya. Korelasi kalau data kita normal, korelasi Pearson. Tapi kalau nggak normal, nggak bisa pakai Pearson. Korelasi apa? Spearman. Tuh, saya pernah dengar, Bu, tapi nggak ngerti gimana. Saya pernah baca tuh, Bu, kenapa ada korelasi Pearson, ada korelasi Spearman. Ya. Nah, gimana kalau kita pakai chi-square? Chi-square itu masuknya non-parametrik karena dia dulunya kategori. Jadi chi-square di sini. Jadi dia tidak perlu uji normalitas karena dia sudah otomatis tidak normal. Masuknya non-parametrik. Jadi satu-satunya uji yang tidak perlu uji normalitas adalah kalau analisis data Anda menggunakan chi-square. Jelas? Ini sudah diajarin ya? Sudah diajarin belum? Ya, jadi beda-beda. Nah, ini adalah ajang yang empuk untuk menggoda mahasiswa ketika ujian. Ya, datamu normal nggak? Ya, kebayang lah ya kalau Bu Laras nguji kayak apa. Udah pernah lihat saya nguji belum sih? Saya baik hati, rajin menabung, tidak sering usil. Oke, ya jadi ini ada ini gitu. Jadi kalau Anda baca jurnal-jurnal, oh ya kenapa dia pakai Mann-Whitney ya? Kenapa dia pakai? Karena datanya ada yang tidak normal berarti. Kalau data tidak normal, apakah salah? Tidak. Ya. Kita harus gunakan uji yang seharusnya. Kalau nggak normal ya ini, gitu. Kalau normal ini. Yang menjadi masalah adalah ada dosen pembimbing yang tidak percaya akan adanya uji normalitas. Atau ada dosen pembimbing yang tidak paham statistik sehingga tidak melakukan uji normalitas. Mudah-mudahan yang seperti itu ketemu saya pengujinya. Jadi data normal dia uji dengan tidak normal, normal dia uji dengan normal. Wah, itu menarik sekali kalau ditemukan di sidang. Oke. Ya, pokoknya gini, pokoknya kalau pembimbingnya nggak paham sama statistik, Anda yang harus paham abstraktif. Ya. Bu, misalkan pembimbingnya bukan Bu Laras, boleh nggak nanya Bu Laras? Oh ya boleh. Nomor saya kayak gini, call center 24 jam. Paling nggak saya balas. Oke. Jadi ini diperhatikan ya, ini harus dilakukan. Jangan sampai salah. Bu, boleh nggak sih, Bu, menganalisis data tapi nggak pakai uji normalitas? Boleh, asal datamu analisis dengan chi-square. Kalau yang lainnya pakai uji normalitas harusnya. Makanya kalau Anda baca skripsi, baca jurnal, tidak melakukan uji normalitas, jangan dibaca. Salah. Ya, itu jelas. Oke.
Oke, slide terakhir. Ucapan terima kasih ya. Gak penting. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ibu mau tanya dong. Oh iya, silahkan. Kalau penelitian itu apakah diharuskan atau lebih baik jika penelitian itu gagal ditolak gitu, Bu? Daripada yang ditolak. Oke, saya tidak mengharuskan, tetapi kalau lebih baik iya. Saya tidak mengharuskan ya, karena kita tidak tahu apa yang kita temukan fenomena di lapangan. Itu yang sebetulnya seru dari bagian dari suatu penelitian ya. Wah, ternyata variabel ini nggak ada hubungan. Kenapa ya? Wah, kenapa variabel ini tidak ada perbedaan? Kenapa ya? Jadi tidak diharuskan, tetapi kalau dari yang kita buat, ibaratnya kan kita kayak tebak-tebakan, bikin teka-teki, ternyata kita banyak yang benar, dan bagus. Gitu, kurang lebih, Rin. Terus kalau misalkan ditolak itu apakah diharuskan untuk diberikan alasannya gitu, Bu? Kalau Kayak ditolak, karena ada pengaruhnya ini gitu-gitu, Bu. Kalau ditolak, Anda harus banyak berargumen di pembahasan. Jadi kan nanti skripsi itu ada bab 4 hasil, ada bab 5 pembahasan. Di situ harus berargumen. Kenapa tidak ada hubungan? Kenapa tidak ada perbedaan? Harus diungkapkan di situ. Harus. Boleh nggak, Bu, kalau nggak diungkapkan? Boleh, paling ditanya sama penguji. Orang diungkapkan aja ditanya. Ya, gitu. Jadi harus. Ya. Sekarang gini, ternyata setelah dicari-cari, kesalahannya adalah kurang sampel. Jangan sekali-sekali itu disebutkan sebagai, saya nggak usah ngasih tahu ya. Tapi kalau pengujinya saya. Jadi jangan sekali-sekali menyebutkan itu di pembahasan, bahwa sampel kita kurang. Jangan. Kalau nggak ada disuruh turun lagi ke lapangan, cari sampel tambahan. Ya, jadi jangan bilang itu. Cari yang lain. Oke. Tapi harus diungkapkan, Ren, benar. Harus diungkapkan. Nah, kalau Anda menemukan skripsi, kemudian jurnal dia tidak, kalau jurnal itu kan udah penggalan-penggalan ya. Tapi kalau skripsi, disertasi, tesis itu harusnya gamblang menceritakan kenapa gitu. Tapi kalau di jurnal-jurnal rasanya memang sudah dipangkas-pangkas gitu ya. Dia tidak menceritakan secara vulgar gitu, tapi kalau deskripsinya sih harusnya terbentang luas alasannya apa gitu. Harus jelas. Nah, kalau Anda menemukan membaca itu deskripsi, tesis, disertasi, tapi dia tidak signifikan, ya HA-nya kalah, tapi dia tidak menceritakan itu. Kalau saya baca hal seperti itu rasanya kurang puas ya. Dan ditanya-tanya gitu, kenapa ini? Kenapa nggak diungkap? Itu harusnya diungkap. Sehingga ada pelajaran bagi peneliti yang tertarik dengan topik yang sama. Oh, dia salahnya di sini. Oke, besok gue jangan begitu berarti. Atau gue ngambil yang lain. Gitu harusnya sih. Itu yang ditunggu-tunggu dari membaca ketika membaca pembahasan. Gitu. Meskipun tidak berhubungan. Gitu, kurang lebih. Bu Rina, cukup? Ada lagi? Oke, Bu, terima kasih. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu, saya mau nanya. Untuk UTS itu sistemnya gimana ya? Untuk UTS, sistemnya ujiannya online. Ujiannya online seperti yang lain, tapi menjawabnya dengan kayak tugas ya, menjawabnya ada versi PDF, ada versi SPSS yang harus dikirimkan. Gitu. Semua ya, masternya, outputnya nanti dikirimkan ke saya SPSS-nya, kemudian screenshot-nya nanti taruh di PDF kayak gitu. Berarti lebih ke prakteknya ya, Bu? Bukan Ya. gitu teorinya? Oh ya enggak, saya nggak akan nanya apa itu hipotesis gitu, enggak.
apa itu fungsi dari gitu enggak? Kalau yang nanya, Bu, apakah ujiannya Zoom begini gitu ya diawasi enggak? Saya sudah titipan sama Allah. Ya Allah, tolong titip ya kelas mandat. Tolong diawasi. Jadi saya away aja dari kalian gitu, tapi ada yang maha melihat gitu aja. Mungkin ada dosen lain yang mengawasi, tapi saya enggak. Saya titipkan sama yang punya aja. Untuk waktu pengerjaannya, Bu? Untuk waktu pengerjaannya, jamnya sesuai dengan yang ada di Siakat, jam ujian di Siakat. Jam ujian di Siakat itu biasanya 24 jam ya? Ya nggak sih? Ya, itu. Sejauh ini sih nilai mandat, kelas mandat itu sejauh ini ya, sih nggak pernah ada yang tidak lulus ya. Kalau remedial tuh nggak ada. Tapi tolong diperhatikan, kan sudah mengerjakan tugas-tugas kemarin, tolong diperhatikan kayak kalau menyajikan data harus bagaimana, apa yang diperhatikan. Udah nanti saya kepancing. Oke, itu udah terjawab ya. Makasih, Lagi Bu. ingin bertanya? Ya, sama-sama. Ingin bertanya apa? Silakan. Ibu tadi nyambung dari pertanyaannya Rina. Nah, itu kan katanya kalau hipotesisnya kita ditolak, itu kan harus diungkapinnya di bagian pembahasannya, Bu. Nah, itu ntar pas di bagian pembahasannya itu harus berdasarkan referensi yang hipotesisnya sama-sama yang ditolak, apa bagaimana, Bu? Oke. Ini nanti bagian dari pembimbingan, Mas. Ya, sebetulnya ya, nanti ya dengan pembimbing masing-masing yang dijelaskan. Jadi, ada strategi menulis di bab 5. Ya, atau nanti di materi diajarkan. Ada strategi menulis hasil dan pembahasan ya. Apa bedanya hasil dan pembahasan? Apa yang ditulis di hasil tidak boleh diulang di pembahasan. Oke. Hasil itu berkaitan dengan angka, grafik, tabel. Itu tidak boleh diulang di pembahasan. Di pembahasan cukup membahas kenapa itu terjadi. Nah, pertanyaannya tadi si Lulu nanyanya, apakah harus diperkuat dengan teori atau jurnal-jurnal yang sama hasil penelitiannya dengan kita? Artinya kalau kita tidak ada hubungan, cari yang tidak ada hubungan begitu ya? Tidak. Dua-duanya harus masuk. Jadi kalau bab 5 itu nanti biasanya ya, ada poin yang menyatakan apakah penelitian kita itu, hasil penelitian kita bagaimana? Ada hubungan, tidak ada hubungan, ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Kenapa hal itu terjadi? Ungkapkan dengan argumentasi peneliti tanpa teori, tanpa jurnal. Baru argumentasi itu didukung oleh cari jurnal yang sejalan dan tidak sejalan hasilnya. Kenapa sejalan dengan penelitian si A, kenapa tidak sejalan dengan penelitian si B? Pada penelitian saya tidak berada hubungan, ternyata ditemukan pada variabel ini bla 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 bla. Sedangkan pada pada penelitian si B itu ada hubungan. Karena variabel B sudah benar melakukannya dengan begini begitu. Ya, sehingga nanti dapat disimpulkan terbahas gitu ya. Kenapa itu tidak ada hubungan. Begitu. Jelas ya? Jadi bukan hanya sejalan. Ya, tapi kenapa? Contoh kalau pengetahuan itu yang bagus di pembahasan itu sampai dibahas mereka bisa menjawab nomor berapa saja dan kesulitan menjawab nomor berapa saja sehingga muncul di saran tuh. Ya, mereka tidak bisanya pengetahuan mengenai apa sehingga perlu diedukasi tentang apa gitu. Jadi sejalan antara apa hasil yang ditemukan dengan kesimpulan yang ditarik. Jangan hasil penelitiannya A, kesimpulannya Z, ya nggak nyambung. Gitu. Dia benar-benar diungkap. Oke. Jelas ya? Nanti akan lebih jelas kalau memang sudah mulai masuk ke sana. Ya. Ke arah sana. Oke.
Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup jelas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin bisa saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian.